Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Pada channel Profesor KW kali ini, saya sebagai pemateri Rio Wafika sedikit membagi tips kepada rekan-rekan dalam pemberian tugas kepada mahasiswa yang nantinya bisa menjadi salah satu referensi rekan-rekan dalam pemberian tugas kuis maupun UTS kepada mahasiswa. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, pastikan akun Google kita terkoneksi dengan baik. Tujuannya agar kita mudah dalam gabung ataupun login ke Google Classroom maupun Google Form. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya, pastikan kelas mana yang akan kita share kuis maupun UTS-nya. Nah, misalkan saya di sini, saya ambil kelas yang ini. Nah, tampilan ini yang biasa kita gunakan dalam pembagian materi maupun tugas kepada mahasiswa. Nah, dalam konteks ini kita akan memberikan kuis maupun UTS dengan melakukan dua aplikasi. Ya, yang pertama itu Google Classroom dan Google Formulir. Ya, di sini rekan-rekan tinggal klik tugas kelas. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, silakan rekan-rekan pilih tambah buat. Nah, sini ada beberapa opsionalnya. Yang pertama itu ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan dan topik. Nah, silakan rekan-rekan memilih tugas kuis. Nah, dia akan tampil seperti ini dan secara otomatis akan terkonek dengan Google Form atau Google Formulir. Nah, yang harus rekan-rekan lakukan pertama, kita harus memberikan judul dari UTS ini. Nah, di sini bisa kita buat UTS Manajemen Pariwisata. Nah, setelah itu ada petunjuk atau opsional teknis dalam pelaksanaan UTS-nya. Yang pertama itu bisa kita masukkan mahasiswa harus berada di tempat jaringan yang baik, jaringan yang terkoneksi dengan baik. Nah, banyak permasalahan mahasiswa jaringan internetnya tidak terkoneksi dengan baik. Nah, jadi diharapkan mahasiswa harus berada di posisi yang jaringan internetnya itu terkoneksi dengan baik. Nah, kemudian apalagi teknis yang perlu mahasiswa ketahui. Nah, mungkin estimasi UTS dimulai pukul 13.00. Nah, kemudian apalagi yang bisa rekan-rekan tambahkan, mahasiswa wajib mengisi data mahasiswa. Nah, dan sebagainya, silakan rekan-rekan tambahkan teknis-teknis dalam pelaksanaan UTS mahasiswa. Nah, setelah itu nanti kita akan kembali lagi di sini dalam pemberian tugasnya. Nah, silakan rekan-rekan klik blank quiz di sini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oke, dia akan tampil seperti ini. Yang pertama itu kita rubah dulu nama filenya. Di sini jangan blank quiz, tapi UTS Manajemen Pariwisata. Nah, di sini juga mata kuliahnya saja. Deskripsinya, karena kita itu harus tahu data mahasiswa, jadi kita isi dulu data mahasiswa. Nah, di pertanyaan pertama, nah di sini ada beberapa opsional dan biasanya kita gunakan tuh ada 4 opsi: jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan kotak centang. Nah, itu biasanya kita gunakan untuk pemberian tugas kepada mahasiswa. Oke, di sini kita ambil aja jawaban singkat. Di sini kita isi atau kita ketik nama mahasiswa. Oke, kemudian tidak perlu kita kunci jawaban dan tidak perlu poin.
Nah, di sini ada list wajib diisi. Nah, artinya apa di sini? Ketika mahasiswa melewati bagian ini, maka mahasiswa tidak bisa lanjut ke bagian berikutnya. Nah, jadi ini wajib karena memudahkan kita sebagai dosen dalam memberikan nilai mahasiswa, harus tahu nama mahasiswanya. Nah, kemudian untuk menambah pertanyaan, di sini ada beberapa opsional, tinggal klik tanda tambah untuk menambahkan pertanyaan. Nah, setelah nama mahasiswa, kita juga perlu tahu NIM mahasiswa. Ya, itu juga jawaban singkat. Nah, oke, kita juga wajibkan, kemudian kita tambah pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya itu tambahkan jurusannya. Nah, karena kita terdiri dari 3 prodi, maka di sini kita ambil kotak centang. Nah, sini tinggal tambahkan, kemudian tambahkan lagi dan tambahkan lagi. Nah, di sini bisa kita isi jurusan manajemen. Nah, kemudian berikutnya akuntansi dan ekonomi pembangunan. Nah, itu juga wajib diisi. Oke, setelah itu barulah kita masuk ke pertanyaan, atau nanti rekan-rekan silakan nambahkan data-data apa yang perlu mahasiswa isi. Nah, setelah di sini kita bagi 2 bagian, tinggal rekan-rekan pilih di sini. Di sini bisa impor pertanyaan, kemudian tambahkan judul dan deskripsi, tambahkan gambar dan tambahkan video. Nah, silakan rekan-rekan pilih ke tambah bagian. Nah, secara otomatis dia akan seperti ini, terpisah, data mahasiswa terpisah dengan pertanyaan. Di sini kita buat pertanyaan UTS. Ini kita tambah ujian tengah semester. Nah, tinggal kita tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama mungkin kita buat, karena kita ambil salah satunya saja, itu jawaban paragraf, jawaban panjang. Jelaskan definisi manajemen pariwisata. Oke. Nah, ini kita kunci jawabannya. Kita kasih poin 50. Karena ini nilainya akan kita nilai secara manual. Jadi kita kasih poin saja. Atau silakan rekan-rekan tambahkan, masukkan jawabannya. Jadi tambahkan referensi-referensi yang harus mahasiswa ketahui. Nanti silakan tambahkan di sini. Oke, setelah itu kita klik selesai. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita ambil opsi pilihan ganda. Oke, pilihan ganda. Kita ambil pertanyaan yang lebih murah saja. Siapa nama ketua SDIE? Oke, ini pilihan ganda. Kemudian kita tambahkan, saya ambil 4 opsi saja. Nah, yang pertama itu Dr. Andus. Di sini kita kunci jawabannya. Jawaban yang benar itu apa? Nah, oke. Nah, kemudian rekan-rekan silakan isikan poinnya berapa. Misalkan 25 saja. Oke, selesai. Nah, ini baru 75 poin. Kita tambahkan satu lagi pertanyaan. Di mana lokasi SDIE SHK? Nah, juga 4 opsi. Kita kunci juga jawabannya, juga 25 poin. Nah, jadi untuk poinnya itu diserahkan kepada
misalkan tergantung berapa banyak pertanyaan yang rekan-rekan berikan kepada mahasiswa. Jadi poinnya disamakan, disesuaikan. Nah, setelah itu agar lebih bagus tampilannya, rekan-rekan silakan pilih tema. Nah, di sini ada pilih gambar, saya ambil saja gambarnya yang ini. Nah, kemudian ada warna-warnanya, silakan disesuaikan saja, latar belakangnya juga, kemudian gaya fontnya juga, mungkin saya ambil yang formal saja. Nah, kalau sudah, silakan rekan-rekan masuk ke setelan. Ya, setelan di sini. Yang pertama, kumpulkan alat email. Nah, itu oke. Terus batasi satu tanggapan. Artinya apa? Satu email itu hanya dibatasi satu tanggapan. Nah, itu memudahkan kita dosen untuk menilai, karena banyak masalah mahasiswa itu menggunakan email-email lain untuk masuk ke sini. Jadi batasi satu tanggapan. Nah, kemudian di sini ada juga list responden dapat. Nah, ini edit setelah mengirim, jangan. Kemudian cuman hanya bisa lihat diagram ringkasan dan respon tag. Oke, kemudian kita langsung ke presentasinya. Ini tidak perlu diajak karena kita sudah sesuai dengan urutan. Kemudian kita masuk ke kuis. Nah, ini kita ambil opsi kuisnya, rilis nilai, itu setelah kita lakukan peninjauan secara manual. Silahkan klik yang ini. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tidak ada jawab. Oke. Kemudian jawaban yang benar, mungkin kalau misalnya rekan-rekan mau menampilkan ya silakan, kalau tidak tinggal di klik lagi. Oke, kemudian poinnya mungkin mereka wajib tahu, kemudian silakan disimpan. Nah, secara otomatis Google Form sudah siap, barulah kita lakukan share kepada mahasiswa. Oke, kita balik lagi ke Google Classroom. Ini yang sudah kita konsep tadi. Nah, kalau misalkan rekan-rekan sibuk atau tidak sempat membagikan tugasnya, silakan rekan-rekan mengambil opsi terjadwal. Nah, di sini kita kasih tenggang waktu dulu atau deadline-nya. Itu pada tanggal 14, paling lama 14.30, disesuaikan batas waktunya. Deadline-nya, kemudian topiknya boleh kita buat topik manajemen pariwisata. Oke. Nah, kemudian berikutnya di sini ada jadwal. Kalau mau langsung tugaskan silakan tugaskan, atau dijadwalkan juga bisa. Nah, kali ini saya jadwalkan saja tanggal 14, kemudian mulainya itu jam 1 sesuai. Oke, tinggal jadwalkan. Oke, dia akan seperti ini. Secara otomatis mahasiswa tidak bisa melihat UTS ini sebelum jadwalnya itu terbuka pada jam 1 siang. Bisa dilihat di sini. Kita coba lihat di forum, itu tidak ada, kosong. Tapi secara otomatis jam 1 nanti dia akan menampilkan dari tugas kelasnya, ya, atau UTS-nya. Oke, kita lanjut ke sisi mahasiswa. Nah, di sisi mahasiswa dia akan tampil seperti ini. Ini karena kita dosennya. Nah, jadi mahasiswa tinggal klik. Oke, mohon maaf, kita edit sedikit. Kita tambahkan file yang terbaru. Nah, ngambil yang terbaru. Nah, silakan ambil UTS manajemen. Oke, tinggal kita jadwalkan. Nah, seperti ini. Nah, silakan mahasiswa mengklik dari Google Formulirnya. Oke, tinggal klik saja. Nah, seperti inilah yang tampil kepada mahasiswa. Ya, yang tanda merah ini itu wajib diisi. Nah, seperti ini, emailnya wajib. Saya isi aja dia. Nah, kemudian nama mahasiswa. Nah, ini saya isi Dewa Viga. Kemudian name-nya 10/19. Ya. Nah, di sini jurusannya seperti kita buat tadi, dia tinggal nyentang akuntansi, manajemen. Nah, selanjutnya tinggal klik berikutnya. Kalau misalnya dari pertanyaan yang tadi tidak ada yang dijawab mahasiswa, maka dia tidak bisa masuk ke berikutnya. Nah, oke, ini pertanyaannya. Oke, ini saya jawab aja, manajemen pariwisata merupakan
titik. Nah, nanti diisi mahasiswa. Kemudian ini siapa nama ketua, kita ambil aja ini. Nah, ini semua penuh. Nah, silakan dikirim oleh mahasiswanya. Nah, untuk melihat responnya nanti mahasiswa bisa melihat di sini. Diagramnya itu ini, kemudian jawabannya. Oke, ini juga jawabannya. Nah, jadi itu yang bisa dilihat mahasiswa. Nah, kemudian untuk rekan-rekan juga setelah mereka lakukan pengisian tanggapan ini, pengisian UTS ini, rekan-rekan silakan buka di Google Form. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan responnya. Nah, di sini responnya nama Rio, kemudian ini dan jawabannya. Selanjutnya silakan rekan-rekan buka Google Form file UTS manajemen pariwisata. Nah, sini bisa dilihat sudah ada respon dari mahasiswa. Nah, kalau misalnya 30, jadi terlihat di sini ada 30. Jadi tinggal di next saja untuk melihat dari jawaban mahasiswa. Nah, di sini karena ada satu orang, nah jadi di sini sudah ada respondennya. Nama Rio, NIM-nya, jurusan, kemudian pertanyaan manual ini itu kita isi secara manual. Di sini saya buat 45, mungkin kita rubah menjadi 40. Silakan. Itu sesuaikan dari akurasi jawaban mahasiswa. Semakin benar jawaban mahasiswa, berarti semakin poinnya yang dikumpulkan semakin tinggi. Nah, di sini saya contohkan 40 saja, secara otomatis nilai mahasiswa adalah 90. Nah, setelah semuanya menjawab, nah barulah rekan-rekan ambil rekapitulasi dari jawaban mahasiswa. Di sini ada gambar panah, silakan diklik. Nah, secara otomatis semua jawaban mahasiswa sudah terekap di Excel. Nah, bisa dilihat di sini karena responden saya 1, nah emailnya, kemudian skornya, nama dan jawabannya. Nah, dan file ini bisa di-download, silakan rekan-rekan download berbentuk Microsoft Excel, PDF, open dokumen dan lain-lain, halaman web dan lain-lain. Nah, jadi sesuaikan saja selera rekan-rekan. Nah, kemudian ataupun rekan-rekan mau input kembali dengan rekapitulasi secara manual, silakan. Nah, yang jelas data-data ini bisa digunakan oleh rekan-rekan atau memudahkan rekan-rekan dalam menilai kegiatan mahasiswa, terutama di kuis ini dan atau UTS ini. Nah, jadi itu saja yang ingin saya share. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat bagi rekan-rekan, dan tetap saya sampaikan kepada rekan-rekan tetap jaga kesehatan dan selalu utamakan protokol COVID. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.